Tidak hanya itu, semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dibuktikan dengan ilmu kedokteran, ternyata semua sunnah tersebut sangatlah bermanfaat bagi tubuh kita, sehingga tubuh akan menjadi sehat terhindar dari penyakit. Sampai-sampai ada seorang dokter yang mengatakan, jika seandainya seluruh orang menerapkan semua sunnah-sunnah kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka saya berhenti menjadi dokter, karena niscaya tidak akan ada orang yang sakit. Ihwani ibadallah, seorang ilmuwan yang berasal dari negara matahari terbit atau Jepang bernama Yoshinori Ohsumi pada tahun 2016 meraih penghargaan Nobel ketika beliau berhasil meneliti tentang keajaiban puasa bagi orang muslim. Penemuan ini semakin menguatkan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Ilmuwan dari Jepang tersebut berhasil menemukan konsep autopagi dan autolisis dalam puasa. Konsep autopagi adalah membuat tubuh lapar. Ketika tubuh seseorang lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Sel-sel yang lapar ini akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak berguna lagi, atau sel-sel yang telah rusak atau sel mati, agar tidak menjadi sampah dalam tubuh. Dengan demikian, sel-sel mati ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan tubuh. Jadi, tubuh orang yang berpuasa akan membersihkan dirinya sendiri. Ilmuwan bernama Yoshinori Ohsumi ini telah membuktikan dan menemukan bahwa ketika seseorang lapar atau puasa dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam, dan tidak lebih dari 16 jam, maka tubuh akan membentuk protein khusus di seluruh tubuh yang disebut autophagism. Autophagism tersebut bisa dianalogikan sebagai suatu sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati yang tidak berguna dan bisa membahayakan tubuh untuk dikeluarkan. Sel-sel mati ini banyak dihasilkan oleh sel kanker dan sel berbentuk kuman atau virus atau bakteri penyebab penyakit. Protein autophagism tersebut menghancurkan dan memakan sel-sel berbahaya tersebut lalu mengeluarkannya. Sebagai kesimpulan dari riset ini, Dr. Yoshinori Ohsumi menyarankan agar seseorang bisa menjalani praktek melaparkan diri atau puasa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Penelitian ini telah memenangkan penghargaan Nobel kedokteran kepada Dr. Yoshinori Ohsumi atas riset yang ia namakan autophagy. Bagi muslim disunahkan puasa Senin dan Kemis dan diwajibkan bagi yang berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Artinya bahwa konsep autophagy sesungguhnya sudah disarankan sejak 15 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Tinggal mempraktekannya dengan tata cara puasa yang benar. Selain hal di atas tadi juga terjadi yang namanya autolisis. Jadi kita jangan kaget ketika kita berpuasa pada jam 12 sampai jam 6 kita akan merasa lemas. Bersyukurlah, karena berarti akan dimulai suatu proses yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita, yakni proses autolisis. Autolisis adalah proses pembuangan sel-sel yang mati atau rusak di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kita lagi tidak berpuasa, organ pencernaan kita hampir nggak pernah berhenti bekerja. Setiap kita makan, maka kurang lebih butuh waktu 8 jam organ pencernaan kita bekerja. Jam 7 kita sarapan, maka jam 15 atau jam 3 sore seharusnya organ kita baru selesai bekerja. Tetapi malahan jam 12 kita sudah makan siang. Dari jam 12 seharusnya selesai jam 8 malam. Tapi faktanya belum sampai jam 8, mungkin jam 6, jam 7 kita sudah makan. Mungkin kalau seandainya tubuh kita ini bisa ngomong, mungkin mereka akan mengeluh dan mungkin bisa resign dari pekerjaannya. Nah, ketika kita berpuasa, kita sahur jam 4, organ bekerja sampai jam 12 siang. Lalu jam 12 sampai jam 6 organ kita tidak ada pekerjaan atau istilahnya nganggur, itu sekitar 6 jam. Maka kalau organ kita menganggur, tidak ada kerjaan, dia akan melakukan bersih-bersih tubuh atau yang dinamakan autolisis. Inilah kenapa puasa itu sehat,
bahkan insya Allah bisa mengobati banyak penyakit seperti mah, diabetes, ginjal, bahkan kanker. Ikhwani ibadallah, itulah hikmah puasa dari segi ilmu kedokteran. Ketika ilmuwan dari Jepang berhasil meraih penghargaan Nobel pada tahun 2016, tetapi perlu kita syukuri bahwasanya Rasulullah telah mengajarkan kita untuk menjalankan suatu ibadah yang bermanfaat bagi tubuh kita sejak 15 abad yang lalu, yakni perintah berpuasa. Ini salah satu bukti bahwa kalau bukan seorang Rasul utusan Tuhan, tidak mungkin Nabi Muhammad sanggup mengetahui proses autofagi dan autolisis dari tubuh manusia. Tidak hanya itu, semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika dibuktikan dengan ilmu kedokteran, ternyata semua sunnah tersebut sangatlah bermanfaat bagi tubuh kita, sehingga tubuh akan menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Sampai-sampai ada seorang dokter yang mengatakan, jika seandainya seluruh orang menerapkan semua sunnah-sunnah kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka saya berhenti menjadi dokter, karena niscaya tidak akan ada orang yang sakit. Ikhwani ibadallah, sedangkan hikmah puasa sesuai dengan syariat Islam adalah bisa kita renungkan bahwa siapapun orang yang menjalankan puasa, baik itu raja, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, orang kuat maupun orang lemah, atau orang putih maupun orang hitam, ketika mereka menjalankan puasa, tidak makan dan tidak minum, maka tubuh mereka akan lemas, kekuatan mereka akan hilang, bahkan tidak sanggup menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ini merupakan bukti bahwa kita yang selama ini sombong, mengaku hebat, kuat, punya kekuasaan, punya harta banyak, memiliki jabatan, ternyata semua itu hanya disandarkan dengan makan dan minum. Kehebatan dan kekuatan manusia itu tidak akan berarti jika dia tidak bisa makan atau minum. Presiden sekalipun jika tidak makan akan lemas. Orang kaya sekalipun jika tidak makan akan lemas. Sekali lagi, kita bisa melakukan aktivitas apapun, ternyata semua itu hanya disandarkan dengan makanan. Ini merupakan bukti bahwasanya manusia itu merupakan makhluk yang lemah. Manusia bukanlah Tuhan yang tidak membutuhkan makanan dan minum. Makanya ketika Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani, maka bahasa Al-Quran dalam menyanggahnya sangatlah cerdas. Tidak perlu kalimat yang panjang untuk membantah keyakinan tersebut. Kita tahu di dalam Al-Quran misalnya Allah menyanggah anggapan kaum Nasrani bahwa Nabi Isa dan Sayyidah Maryam mereka anggap Tuhan. Firman Allah, kana yakulanit ta'am, bagaimana mungkin mereka berdua dianggap Tuhan padahal mereka ini masih makan dan minum seperti manusia biasa. Itu artinya jika mereka dianggap Tuhan, maka sangat lemah sekali. Masa ada Tuhan membutuhkan makanan? Berarti jika Tuhan tersebut tidak makan, maka dia akan lemas. Masa ada Tuhan lemas? Masa ada Tuhan yang kekuatannya hanya disandarkan oleh makanan? Ikhwani ibadallah, puasa mengajarkan kita agar kita tidak sombong. Kita hanya makhluk lemah yang kekuatan kehidupannya hanya digantungkan oleh makan dan minum. Kita bukanlah Tuhan yang tidak membutuhkan makan dan minum. Karena yang dikatakan Tuhan itu adalah Dia yang justru memberi makan dan minum. Alladzi at'amahum min ju'. Wallahu a'lam.